Shalom semua warga kerajaan yang dipanggil untuk memberitakan. Memberitakan apa? Yesus yang telah bangkit dan sekarang naik ke sorga dan akan datang kembali. Dia benar-benar mati seperti dikatakan oleh kitab suci. Benar-benar dikuburkan dan benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang ada di sorga sebelah kanan tahta Allah yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Roh Kudus bisa memberikan boldness. Contoh yang paling jelas Simon Petrus. Ketika saudaraku tiba hari Pentakosta, dia bersama 11 murid yang lain berdiri. Dan dia beritahukan, barang siapa berseru pada nama Tuhan. Tidak ada yang lain, nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Dan dia berbicara pada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang berkumpul hari itu. Perayaan Pentakosta, Shavuot di Yerusalem. Maka dia sampaikan bahwa Yesus itu yang dipilih oleh Tuhan. Yesus dari Nazaret. Nazaret kalau dalam bahasa aslinya the branch. Branch itu adalah tunas. Kita tahu dalam firman Tuhan dia disebut sang tunas. Ya. Bukan cuma itu, Netzer juga berarti panji-panji kemenangan. Siapa mengikut Tuhan Yesus akan menjadi victor. Menjadi pemenang. Sama seperti dia. Tunjukkan tangan saudara. Ya. Kita bukan lagi victim, kita adalah victor. Dan kita lihat Petrus yang tadinya cuma ketemu dengan seorang pelayan wanita. Dia gemetar ketakutan. Saudara jangan lupa apa yang saya sampaikan bulan yang lalu. Bahwa Wahyu 21:8 orang yang gemetar, orang yang gentar akan digentarkan Tuhan. Tetapi kita lihat Petrus menjadi satu pribadi yang sangat berbeda. Dengan bold, dengan berani, dengan keyakinan. Dia beritakan nama dari Tuhan Yesus. Yesus dari Nazaret, Yeshua ya dari Nazaret. Dan saudaraku itu adalah the victor. Dia adalah sang tunas, the branch. Dan saudaraku jangan beritakan yang lain ya. Karena sekarang banyak sekali orang jadi motivator saudara. Demi toleransi ya. Saudaraku namanya toleransi itu memberitakan Yesus yang tidak ada duanya. Amin. Dia adalah Tuhan, bukan dituhankan oleh orang Kristen. Dia adalah Allah yang jadi manusia, biar jelas saja. Pada waktu perayaan Natal, pada tahun yang lalu, saya dapat kesempatan memberikan yaitu refleksi Natal. Refleksi Natal biasanya cuma ya mari kita rayakan Natal. Kita berbaik dengan semua, toleransi. Tidak saudaraku. Saya sampaikan 1 Timotius 3:16. Bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang disembah oleh malaikat ya. Saudaraku yang diberitakan di seluruh dunia. Dipercaya oleh bangsa-bangsa lain. Saudaraku pada waktu banyak sekali semua pemimpin daripada pulau ini jadi tingkat 1, tingkat 2 bahkan dari pusat. Saya tidak peduli saudaraku. Karena apa? Kalau saya gentar saya akan digentarkan. Tetapi berita ini harus kita sampaikan saudara. Petrus berdiri dan dia katakan dengan jelas. Yang kamu bunuh itu. Dia tidak bilang tentara Romawi. Karena yang menyalibkan memang tentara Romawi. Tetapi yang meminta adalah orang-orang Israel. Dan mereka berkata, tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. You know what happened tahun 70 saudara, mengerikan sekali. Karena itu apa yang terjadi 3.000 orang bertobat. Dan mereka bertanya apa yang harus kami perbuat. Beri dirimu dibaptis. Sebelumnya dia berkata bertobatlah. Berpaling pada Tuhan. Beri dirimu dibaptis dan engkau menerima karunia Roh Kudus. Engkau dan anak-anakmu. Dan ini saya sampaikan pada saudara. Percaya pada Tuhan Yesus, barang siapa berseru pada Tuhan, nama Tuhan diselamatkan. Whoever, whatever, and wherever you are. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom lagi. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu. Semuanya Engkau sudah selesaikan. Yang lemah dikuatkan. Kami yang bersalah dibenarkan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah memberikan semuanya bagi kami. Otoritas dan kuasa Engkau berikan bagi kami untuk menjalankan mandat yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur. Dan aku percaya Engkau berkata pagi hari ini. Orang yang sabar
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi dari seorang yang merebut kota. Kami percaya Engkau yang berfirman ada di tengah-tengah kami. Ini hidup kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di pesta ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menikmati pesta ini. Haleluya. Dan pesta ini hanya jadi di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Haleluya. Ya, yang layak kita puji pagi ini saudara. Amin. Haleluya. Hey. Mari sama-sama kita naikkan puji. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Yes. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Hey. Mari sama-sama kita naikkan. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
hanya karena anugerah-Mu. Dan hanya pujian pengagungan yang bisa kami naikkan pagi ini Tuhan. Kami persembahkan hidup kami. Pujian kami hanya buat Engkau pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Yes Lord. Kau yang layak. Amin. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Amin, amin, amin. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup karena Ku hidup karena kasih-Mu. Hanya Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ini kami pagi ini Tuhan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak.
memujimu Tuhan pagi ini lebih dari segalanya. Wow, haleluya.
Biar dari hidup kami terus mengalir kekaguman akan karya Tuhan yang besar, yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Aku berdoa pada hari ini, sebab kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, berbicara dalam setiap kehidupan kami, agar apa yang kami dengar membangun seluruh kehidupan kami, dan di atasnya kami hidup. Kami berjanji Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan berkarya, berbicara, Roh Kudus buat kami memahami dan mengerti tentang karya Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarnya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, senang sekali saya hari ini bisa ada lagi di sini. Terakhir kita ketemu masih online ya, kalau nggak salah 2.500 tahun yang lalu gitu ya. Saya senang kalau kali ini saya datang nggak sendiri, saya bawa istri sama anak-anak saya, kayaknya mereka lagi di ruangan Rocky. Jadi saya bawa anak-anak saya perlu mau lihat kampung halaman opanya gitu ya. Jadi saya bawa mereka ke sini, dan juga memang karena hari Jumat malam 2 hari lalu saya baru aja pulang dari memimpin perjalanan di Israel selama 40 hari. Jadi selama 10 hari, maafkan saya. Jadi saya harus ya udah mau habis spend waktu bersama-sama dengan mereka. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ingat tema bulan Agustus adalah Declaring King's Mandate gitu ya. Dan saya hanya melanjutkan apa yang dari minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama dari Pak Gembala tentang beberapa pesan yang penting, terutama tentang yang namanya Injil Kerajaan. Nah, hari ini saya ingin memberi judul yang suka, namanya adalah The Impact of Kingdom Mandate gitu ya. Oke, setelah kita paham tentang apa yang namanya Injil Kerajaan. Nah, bagaimana pemahaman ini dapat memberikan dampak dalam kehidupan kita. Ini yang sangat penting. Pemahaman-pemahaman yang kita belajar, Anda sangat beruntung karena Anda memiliki gembala yang dalam apa yang dia sampaikan selalu penuh dengan yang namanya pemahaman-pemahaman. Saya sudah hampir 20 tahun ikut dia gitu. Satu hal yang saya belajar bahwa pemahaman-pemahaman yang kita ketahui perlu termanifestasikan dalam kehidupan kita. Perlu melahirkan sebuah dampak yang dapat membawa perubahan dimanapun Tuhan menempatkan kehidupan kita. Nah, kita baca satu ayat dulu dalam kitab Kolose, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13. Kitab Kolose pasal pertama ayat 13 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, ternyata firman Tuhan bilang proses perubahan kehidupan kita, makanya kita nggak hanya kenal yang namanya Injil keselamatan. Kita perlu bangun yang namanya Injil kerajaan. Karena apa? Waktu Tuhan bebaskan kita, Dia bukan cuma lepaskan kita dari kegelapan. Tapi firman Tuhan bilang gini, perlu ada yang namanya perpindahan kehidupan. Coba semua bilang perpindahan kehidupan gitu ya. Perlu ada yang namanya perpindahan kehidupan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Inilah yang makanya kenapa perjumpaan kita dengan Yesus akan membawa kita bukan cuma dilepaskan dari masa lalu kita, dilepaskan dari kerajaan kegelapan, tapi Dia membawa kita ke dalam sebuah perpindahan kehidupan. Bahwa kita nggak lagi hidup dalam kerajaan kegelapan, tapi kita hidup dalam kerajaan terangnya anaknya yang kekasih. Nah, disinilah perlu terbangun, kalau saya boleh sebut, saya sebut namanya adalah mentalitas. Karena mentalitas menjadi hal yang inti dalam membangun sebuah perubahan kehidupan. Dalam rangka 17 Agustus sebentar lagi kita siap merayakan yang namanya kemerdekaan. Memperingati hari kemerdekaan di bangsa ini. Berbicara tentang kemerdekaan selalu ada 2 kata definisi tentang kemerdekaan. Yang pertama, orang bisa merdeka secara posisi. Atau sering dibilang secara de facto. Tapi orang bukan cuma dapat merdeka secara posisi. Hal yang kedua, orang juga merdeka secara kondisi. Atau sering dipakai kata de jure. Nah, orang bisa secara posisi
Dan secara kondisi bisa aja mengalami dua perubahan yang berbeda. Saya ambil contoh. 17 Agustus 1945. Indonesia secara de facto, secara posisi diakui menjadi bangsa yang merdeka. Oke? Tapi kalau kita boleh jujur sampai hari ini, bangsa ini masih terjajah secara kondisi. Masih terjajah dengan kemiskinan, masih terjajah dengan kriminalitas, masih terjajah dengan kebodohan, masih terjajah dengan begitu banyak masalah-masalah yang ada di bangsa ini. Yang tidak merubah sebuah realita bahwa secara posisi bangsa ini telah dimerdekakan. Saya nggak tahu berapa tahun lalu Anda telah memutuskan menerima Kristus dalam kehidupan Anda. Secara posisi kita menjadi orang yang merdeka. Amin. Tapi secara kondisi kadang kita masih berjuang sampai hari ini. Makanya ini yang perlu namanya mentalitas kerajaan. Karena permasalahan terbesar saya temukan hari-hari ini adalah masalah mentalitas. Kalau nggak mungkin pendeta curi uang gereja. Kalau nggak mungkin pendeta selingkuh. Kurang rohani apa hamba Tuhan? Saya juga pendeta. Kadang bukan di masalah kerohaniannya, masalah mentalitas kehidupan kita, sehingga waktu kita ada dalam sebuah kondisi, kita nggak siap menghadapinya. Karena itu firman Tuhan berkata, perlu ada yang namanya perpindahan kehidupan. Seperti apakah itu? Nah ini yang kita masuk. Kita akan belajar dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9, ayat yang sangat terkenal. By the way, Bapak Ibu, slide-nya ada ya? Soalnya saya nggak ada monitor di sini, keluar Charles. Oh, sip, oke ya, nggak apa-apa ya. Thank you tim multimedia, thank you banget. Oke, kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Coba katakan bangsa yang terpilih. Oke. Imamat yang rajani, katakan imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, katakan bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri, katakan umat kepunyaan Allah. Ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh, ternyata menurut firman Tuhan, dalam proses perpindahan keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib, setidaknya saya menemukan ada 4 mentalitas yang perlu terbangun dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan kita adalah bangsa yang terpilih. Yang kedua dikatakan kita adalah imamat yang rajani. Yang ketiga dikatakan kita adalah bangsa yang kudus. Dan yang keempat dikatakan kita adalah umat kepunyaan Allah. Mari kita mulai. Prinsip yang pertama, kita adalah bangsa yang terpilih. Artinya apa? Sangat sederhana, bahwa kalau kita ada di sini bukan cuma karena kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu memilih kehidupan kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Artinya sederhana, saya ada karena anugerahnya. Saya ada karena kasih karunia-Nya. Saya ada di sini bukan cuma karena saya lebih baik dari orang lain, bukan cuma karena saya lebih rohani dari orang lain, bukan cuma karena saya lebih hebat dari orang lain. Saya ada di sini karena Yesus telah memutuskan mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk menebus semua kesalahan saya, di mana 1 rupiah yang saya punya, 1 talenta yang saya punya, 1 kemampuan yang saya punya, nggak mungkin bisa gantikan itu. Karena itu Dia berikan dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita, membuat kita perlu sadar bahwa kita ada di sini karena Tuhan yang pilih kita. Di tengah dunia yang begitu banyak peraturan hari-hari ini, kadang kita melupakan prinsip utama ini. Saya ada karena anugerahnya. Saya ada karena Tuhan yang terlebih dahulu memilih kehidupan saya. Karena itu, orang yang sadar dirinya adalah bangsa pilihan, ada 2 ciri yang sangat jelas terlihat dari orang-orang ini. Yang pertama adalah dia akan kaya sama yang namanya humility. Dia akan kaya sama yang namanya kerendahan hati. Orang yang sadar bahwa dia adalah bangsa pilihan, dia akan hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati artinya begini, orang yang sadar bahwa
Meskipun dia punya keinginan, meskipun dia punya agenda hidup, meskipun dia punya rancangan-rancangan, dia menyadari bahwa agenda kerajaan Allah lebih penting dari dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa apa yang Tuhan mau lebih penting dari apa yang saya inginkan. Orang yang berjalan di dalam kerendahan hati adalah orang yang terbiasa mengutamakan Tuhan, mengutamakan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Bahasa Ibraninya adalah tahu diri. Nah itu dia. Orang yang berjalan dalam kerendahan hati, dia akan sadar bahwa semua yang saya punya itu Tuhan yang berikan. Artinya kalau saya ada di sebuah titik, itu karena Tuhan yang bawa saya ke sini. Kalau ada orang lain di titik yang berbeda, itu karena Tuhan juga bawa dia ke situ. Waktu dia berjalan, dia juga lagi jadi ancaman buat saya. Orang yang berjalan dalam kerendahan hati, gak akan takut ketika ada orang lain lebih berhasil dari dirinya sendiri. Gak akan takut ketika lihat ada orang mungkin lebih diberkati, mungkin tanda kutip lebih dipakai Tuhan, mungkin kelihatannya lebih sukses. Buat dia itu gak jadi kompetitor buat dia. Itu gak akan jadi ancaman buat dia. Orang yang berjalan dalam kerendahan hati akan bersuka cita sama orang yang bersuka cita. Nah hari-hari ini kan kondisinya kayak berbeda ya. Kita senang orang lagi sedih. Kita sedih lihat orang lagi senang. Di tengah situasi ini. Sepertinya kayak semua menjadi sebuah ancaman. Saya belajar bahwa kerendahan hati akan membuat kita sadar bahwa dalam perjalanan kita, orang juga punya perjalanan. Ketika orang ada lebih berhasil, itu nggak jadi sesuatu. Saya punya anak-anak rohani yang dikenal, model saya, mereka sangat mengenal saya. Bukan sebagai model pemimpin yang berjalan di depan, terus semua di belakang ya, semua di belakang. Kalau ada yang maju, saya jewer, mundur. Saya yang di depan. Saya nggak pernah kayak begitu. Saya dikenal sebagai tukang nendang orang ke depan gitu ya. Kau maju, kau sana, buat semuanya. Karena saya sadar waktu mereka berhasil, itu kan keberhasilan saya juga. Itu nggak jadi ancaman lagi buat kehidupan saya. Kadang kita nggak suka kita lihat orang-orang yang dipakai sepertinya kayak aduh, kok mereka bisa, kok saya nggak ngalamin, kok saya nggak dapat kesempatan. Hari ini kita belajar, jadilah orang yang rendah hati dalam kehidupan ini. Kitab Yakobus pasal keempat ayat ke-6 berkata begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dari firman ini kita baru lihat bahwa kerendahan hati sangat dekat hubungannya dengan yang namanya kasih karunia. Karena itu jadilah suami yang rendah hati. Amin. Jadilah istri yang rendah hati. Jadilah pelayan Tuhan yang rendah hati. Jadilah pemimpin yang rendah hati. Jadilah orang tua yang rendah hati. Kita akan lihat bahwa hidup bukan cuma tentang saya. Karir saya atau apa yang saya mau raih dalam hidup ini. Tapi hidup adalah tentang Tuhan dan agendanya dan karyanya yang dia mau kerjakan lewat hidup kita semuanya. Nah makanya kita perlu berjalan dalam kerendahan hati. Yang kedua yang tampak dalam orang yang sadar bahwa dirinya adalah bangsa pilihan. Selain dia berjalan dalam kerendahan hati, dia akan juga jadi orang yang kaya dengan yang namanya gratitude. Atau apa? Ucapan syukur. Orang yang rendah hati mudah bersyukur Bapak Ibu. Ya, makanya kitab 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 18 kan ayat yang sangat terkenal. Dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan tidak berkata mengucap syukurlah untuk segala hal. Apakah yang membedakan orang yang mengucap syukur dalam segala hal dan orang yang mengucap syukur untuk segala hal? Orang yang mengucap syukur untuk segala hal, kadang kemampuan dia mengucap syukur akan sangat bergantung dari segala hal tersebut. Kalau segala hal tersebut menguntungkan buat dia, akan mudah untuk dia bersyukur.
Tapi kadang kalau segala hal tersebut merugikan buat dia, sulit buat dia bersyukur. Makanya firman Tuhan berkata, kita perlu bersyukur bukan untuk segala hal, tapi kita perlu bersyukur dalam segala hal. Artinya, apapun yang sedang kita hadapi, punyakah, nggak punyakah, orang pujikah, orang nggak pujikah, orang hormatikah, orang nggak hormatikah, dalam segala keadaan, tidak ada alasan buat kita untuk nggak bisa mengucap syukur. Karena di dalam kita firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi ini adalah dua ciri orang-orang yang sadar bahwa dirinya adalah bangsa pilihan. Dia kaya akan kerendahan hati dan dia kaya akan ucapan syukur. Saya belajar Bapak Ibu ya, kita bangun dua hal ini aja di hidup kita. Kita jadi orang yang paling bahagia di dunia ini Bapak Ibu. Kita jadi orang yang gak punya musuh dalam hidup ini. Karena kita menyadari prinsip ini. Amin. Tapi ada prinsip yang kedua. Selain dikatakan kita adalah bangsa yang terpilih, kita berkata kita adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani berbicara tentang kata ini, responsibility. Memang benar kita telah ditebus, memang benar kita telah dipilih. Tapi kita juga tetap perlu sadar bahwa dalam kesempatan, apa tuh ya, anugerah yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, tetap dalam perjalanan kita ada yang namanya tanggung jawab yang diberikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Makanya dikatakan imamat yang rajani. Imamat yang rajani berbicara tentang keberfungsian dalam hidup. Bahwa kita ada bukan cuma bikin penuh kota ini. Gereja ini ada bukan cuma untuk nambah-nambahin gereja di kota ini. Tapi kita sadar kita ada di sini karena ada sebuah keberfungsian yang kita perlu bangun secara komunal. Dan keberfungsian yang kita perlu bangun secara personal dalam kehidupan kita. Karena itu saya percaya setiap orang Tuhan taruh sebuah kehendak. Kan kita bilang we help you to fulfill your destiny. Dengan kata lain, dalam setiap kehidupan kita ada sebuah tujuan, ada sebuah kehendak, ada sebuah rancangan, saya rubah, ada sebuah tanggung jawab yang perlu kita bangun dalam setiap kehidupan kita. Nah ini pesan yang sederhana, fokuslah dalam perjalanan Anda masing-masing Bapak Ibu. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Setiap orang punya journey yang berbeda-beda. Saya sering bilang begini, we are Oke, cukup jelas sekarang? Ya, siap. Ini baterainya full, aman. Saya sering bilang seperti ini, we are following the same person with a different path. Kita sedang mengikuti pribadi yang sama namanya Yesus. Tapi dengan path, dengan perjalanan yang berbeda-beda. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Hormatilah perjalanan Anda. Fokuslah dalam perjalanan Anda. Yang sering terjadi adalah kita gagal fokus dalam perjalanan kita. Karena kita cuma bandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Kita cuma lihat apa yang dia punya, apa yang kita belum punya. Apa yang kita punya, apa yang dia belum punya. Tapi satu hal yang saya belajar. Ada hal yang saya bisa buat dalam hidup ini yang Pak Robert mungkin gak bisa buat. Tapi ada hal juga yang Pak Robert bisa buat dalam hidupnya yang saya gak bisa buat. Dan saya gak bisa membandingkan dengan Pak Robert apa yang benar, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih rohani, siapa yang lebih jago. Karena saya paham dalam kehidupan ini setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Setiap orang kita perlu gini, kita perlu pertama fokuslah dalam perjalanan Anda. Kedua, hargai perjalanan Anda. Mungkin Anda merasa perjalanan Anda gak seindah perjalanan orang di sebelah Anda. Tapi itu yang terbaik. Yang Tuhan lagi buat hari ini dalam kehidupan kita. Fokus dan hargailah perjalanan kita. Sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja memproses dalam kehidupan kita. Jangan cuma lihat luarnya aja. Kan sekarang kita dunia yang saya boleh bilang ya, penuh dengan display ya.
Pernah nggak capek sebelum buat ngapa-ngapain? Atau cuma saya mungkin ya. Karena kita belum ngapa-ngapain, kita cuma capek waktu kita mulai lihat. Wah, dia udah punya itu. Dia udah pergi ke situ, dia udah beli itu. Wah, dia udah ke sana. Wah, udah, sehingga akhirnya mungkin sebelum kita ngapa-ngapain kita langsung, aduh siapa saya? Apa yang saya bisa lakukan gitu. Kadang-kadang sometimes saya belajar Bapak Ibu, kita perlu tutup benda ini. Dan mulai ambil keputusan fokus dalam apa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Kalau enggak, ya itu yang terjadi kadang-kadang. Kita hanya membandingkan perjalanan kita sama perjalanan orang lain. Kita hanya lihat mana yang bisa, mana yang gak bisa kita lakukan. Tapi saya belajar bahwa ya, dan Anda mesti sadar, namanya juga tampilan Bapak Ibu. Coba di sini. Kayaknya hampir gak mungkin deh kalau saya tanya, ada yang gak punya sosial media. Betul ya? Ya Instagram kah, Facebook kah, apalagi yang ada sekarang. Ya hampir semua ada. Tolong angkat tangan, siapa yang di sosial medianya, di Facebook atau di Instagram Bapak Ibu, yang posting foto baru bangun tidur. Belum sikat gigi, belum cuci muka, nggak ada. Kita akan posting yang terbaik, jalan-jalan di mana. Kemarin saya lagi di Israel, saya foto di piramid, saya foto di sini. Kita kan posting selalu yang terbaik. Tapi yang tertampil itu kan nggak bisa mendefinisikan yang sesungguhnya. Setuju Bapak Ibu? Kita nggak tahu proses di balik semua itu. Saya kelihatannya baik-baik aja. Kemarin tapi saya dalam 9 hari itu, kemarin saya cerita. Saya harus 1 hari skip di hotel tinggal. Kalau yang pernah ke Israel pasti tahu dalam perjalanan, lagi Pak Harli cerita nih. Dari perjalanan Bukit Zaitun turun ke bawah ke Taman Getsemani. Itu jalan kaki itu saya curamnya begini, saya terpeleset, kaki saya patah, kuku saya patah. Besoknya saya harus tinggal. Kan gak mungkin saya posting kuku patah saya di Instagram saya. Tapi di balik semua pasti ada proses Bapak Ibu. Kita jangan tergoda cuma lihat dari tampilan luarnya saja. Amin. Karena itu dalam kitab Yohanes pasal 21, udah tahu cerita ini kan, di kitab Yohanes ada cerita waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia ketemu dengan murid-muridnya yang kembali menangkap ikan. Yohanes 20 itu. Lalu 21, lalu ingat yang dia tanya 3 kali sama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Baru Petrus menjawab, ya Tuhan dengan segenap hatiku. Lalu Yesus kembalikan rencana yang besar. Ingat Yesus bilang apa? Maka gembalakanlah domba-dombaku. Nah setelah itu di ayatnya yang ke-20 dikatakan begini. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama dan duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan siapakah yang akan menyerahkan engkau? Siapa itu? Yohanes, murid kesayangan Yesus. Oke? Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, dia bilang apa? Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Wow. Petrus lagi jalan sama Yesus, Yohanes di belakang. Petrus lihat Yohanes, tanya sama Yesus, Guru, Tuhan, nanti kira-kira apa yang terjadi sama dia? Nah, ini kan beda tipis Bapak Ibu ya, care sama kepo itu beda tipis gitu ya. Nah Yesus jawab begini, dia mau kemana kek, dia mau punya apa kek, dia mau beli apa kek, dia mau bikin apa kek. Orang aman bilang itu bukan kau pengurusan. Itu bukan urusanmu, urusanmu cuma satu, follow me kata Yesus. Urusannya cuma satu, urusan dalam hidup kita cuma satu Bapak Ibu, ikutlah Kristus. Kadang kita gagal ikut Kristus karena kita cuma habiskan waktu kita cuma untuk lihat perjalanan orang lain dan bandingkan perjalanan orang lain. Yang kita perlu bangun hari ini adalah cintailah perjalanan Anda. Hargailah perjalanan Anda. Waktu Anda paham prinsip ini, Anda akan paham prinsip bahwa gini, Tuhan
selalu merangkul yang namanya perbedaan. Maaf, saya harus jujur. Ini masalah utama gereja menurut saya. Gereja sulit terima perbedaan. Semua yang berbeda kita anggap musuh. Semua yang berbeda kita anggap kompetitor. Pernah ingat istilah-istilah karismatik yang seperti ini? DNA-nya gak sama kayak kita. Dulu saya sering banget ngomong gitu. Buat saya itu perkataan paling rasis. Karena kita gak siap dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Wah, ibadahnya itu penuh dengan tradisi. Sebentar dulu Bapak Ibu. Saya hanya belajar bahwa Yesus menghargai perbedaan. Ya. Kan berapa tahun lalu di budaya kita mulai muncul ada budaya yang lagi ngetren kan, namanya budaya reunian. Ya. Reuni teman sekolah, reuni teman SMA. Saya pernah diundang reunian teman TK Bapak Ibu. Udah gak ada yang saya kenal, gak kenal lagi. Yang saya gak pernah diundang adalah reunian gereja. Di mana sih kita ketemu teman-teman gereja lama kita? Cuma 2 tempat, pemakaman sama pernikahan. Itu aja kan. Apa kabar? Masih Kristen. Bapak Ibu, saya mohon maaf. Orang pindah kantor dibuat pesta. Orang pindah kantor dikasih penghargaan. Orang pindah kantor dikasih surprise party. Dikasih kehormatan, dibuat pesta yang besar. Coba kita pindah gereja. Dihakimi, dihujat, dijauhi sampai seluruh keturunan kita. Apapun masalahnya. Satu kali saya dapat sebuah gambar. Gitu ya. Di gambar cukup lucu, coba next. Pernah lihat gambar ini gak Bapak Ibu? Nah, coba lihat sebentar Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada serigala saling baku bunuh. Domba saling bunuh-bunuhan. Di sebelah kanan serigala duduk nganggur dan ngobrol. Bro, harusnya tugas kita kan bunuh mereka. Kok kita jadi gak ngapa-ngapain sekarang? Awalnya saya tertawa Bapak Ibu. Coba lama-lama saya menangis. Mau sampai kapan kita berdarah-darah seperti ini, betul gak sih? Mau sampai kapan kita gak mau mengalah, gak belajar mengalah? Mau sampai kapan kita gak belajar mendahulukan orang lain dari diri sendiri? Mau sampai kapan kita gak belajar menghargai perbedaan-perbedaan yang ada? Yesus menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Satu hal yang saya belajar, saya berdoa kita gak jadi generasi yang seperti ini. Tapi kita jadi generasi yang berbeda. Karena kita adalah imamat yang rajani. Yang ketiga, kita adalah bangsa yang kudus. Ini udah gak usah dijelaskan lagi, sederhana. Bicara tentang bangsa yang kudus cuma satu hal. Bicara tentang kualitas hidup. Bicara tentang bahwa kita perlu membangun sebuah kemampuan. Memiliki kehidupan sama seperti apa yang Yesus telah bangun. Ya kita belajar semua, pasti Anda sudah sering. Kak Jo, Om Kris, Pak Arifin. Selalu mengajar kekudusan bukan cuma baju putih, kalung salib dan semua. Yes, kekudusan bangsa yang kudus. Berbicara tentang kualitas hidup. Karena kualitas hidup yang orang lihat. Bukan cuma perkataan kita yang orang lihat. Kualitas hidup yang buat orang terinspirasi. Bukan cuma perkataan kita yang buat orang terinspirasi. Makanya dalam kitab 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-6. Ini harga mati Bapak Ibu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini ayat untuk orang yang menyadari dan mengakui bahwa dirinya adalah orang percaya. Firman Tuhan berkata, siapa yang hidup di dalam dia, dia wajib. Bukan kalau bisa, kalau mampu, mudah-mudahan. Gak ada, dia bilang gini, wajib artinya gak bisa ditawar-tawar. Wajib artinya gak bisa dikompromikan. Siapa yang hidup di dalam dia, dia wajib hidup bukan setengah. Sama seperti Kristus telah hidup. Jadi bangsa yang kudus berbicara tentang sebuah kualitas hidup yang terbangun dalam kehidupan kita. Yang kita bisa lihat bagaimana orang berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi Anda dan saya adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Ini yang terakhir.
Dikatakan kita adalah umat kepunyaan Allah. Saya hanya mengingatkan saja ini. Saya yakin Om Jo, Kak Jo sudah menjelaskan banyak hal. Umat kepunyaan Allah. Berarti yang punya siapa sih? Kita yang punya atau Allah yang punya? Allah. Artinya begini. Umat kepunyaan Allah berbicara tentang saya bukan pemilik. Tapi saya adalah pengelola. Bahwa apa yang kita punya sebenarnya bukan kita punya. Tuhan yang punya. Loh, kita umat kepunyaan Allah. Jadi yang punya kita apa Allah? Allah yang punya. Tapi Pak, kok di tangan saya ada bisnis? Kok di tangan saya ada pekerjaan? Kok di tangan saya ada keluarga? Kok di tangan saya ada pendidikan? Kok di tangan saya ada pelayanan? Katanya Allah yang punya. Kenapa ada di saya? Karena Tuhan mempercayakan kepada kita sebagai pengelola. Karena itu jadilah pengelola yang baik. Jadilah pengelola yang dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Kita akan menyadari bahwa dalam perjalanan ini kita bukan pemilik apapun di dunia ini, tapi kita adalah pengelola yang Tuhan percaya dalam apapun yang ada di tangan kita hari ini. Untuk kita bangun, kita lipat gandakan, kita kembalikan semua kepada Tuhan. Karena itu rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadilah pengelola yang dapat dipercaya. Ini adalah ayat favorit saya. Amsal 28 ayat 20. Abel mana Abel? Abel bantu Bel. Dikatakan seperti ini. Main Bel. Orang yang dapat dipercaya. Coba bilang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Main Vincenzo di G gitu. Enggak. Nah, ya Alkitab bilang, kita semua percaya sama Tuhan, amin di sini Bapak Ibu semua. Tapi kan pertanyaannya Tuhan bisa percaya nggak sama kita? Kita dapat dipercaya nggak? Kan percaya sama dapat dipercaya itu dua hal yang berbeda. Saya berdoa kita jadi suami yang dapat dipercaya. Kita jadi istri yang dapat dipercaya. Kita jadi pemilik usaha yang dapat dipercaya. Kita jadi pelayan Tuhan yang dapat dipercaya. Kita jadi orang tua yang dapat dipercaya. Karena kepercayaan saya belajar itu mahal. Kepercayaan gak datang dalam satu malam. Kepercayaan gak datang karena kita maju ke depan, ditumpang tangan, kesetrum kita rebah. Waktu kita bangun jadi orang gak dipercaya. Enggak. Karena ada yang kita bangun di hidup kita. Yang buat Tuhan dan orang bisa percaya sama kita. Cuma masalahnya tadi dia selanjutnya. Ada orang yang ingin cepat menjadi kaya. Ada orang yang ingin skip proses. Ada orang yang ingin dapatkan hasil dengan cara yang budaya yang sangat lagi ngetren. Namanya budaya instan. Tahu budaya instan? Budaya instan tuh begini. Kita pengen hari ini kita berdoa. Besok pagi Tuhan langsung jawab doa kita dengan cara yang kita mau. Instan tuh begini. Usahanya kecil dikit-dikit saja. Yang penting hasilnya bisa banyak sekali. Zaman dulu cuma pop mie yang instan. Sekarang coba lihat. Nasi goreng bisa instan. Cari istri bisa instan. Cari suami bisa instan. Ibu-ibu kan, ini di Jakarta ya, ini di Jakarta. Ibu-ibu udah malas di dapur, potong ayam, ngulek cabai mata peri, goreng ayam kena minyak. Tinggal telepon 14022. Halo, Kentucky Fried Chicken. Pesan combo besar 2 gitu ya. 2 ayam, 1 nasi, Pepsi Cola. Kami antar ke rumah Anda 24 jam gitu ya. Saya bersyukur istri saya masih suka masak gitu ya. Dan di Jakarta, waktu saya antar istri saya ke pasar, saya temukan pengunjung pasar cuma 2 sekarang. Pembantu sama oma-oma, udah itu aja. Tapi kita perlu belajar. Ini kan prinsip ya. Manusia menikmati hasil. Benar? Suka durian? Atau cuma saya? Kita suka makan durian. Ya tahu yang kita gak suka? Tanam pohon durian. Karena Allah menghargai proses. Makan 1 buah durian, saya dengan Charles 1 buah, 5 menit habis. Pasti. Tapi tanam 1 pohon durian tidak mungkin 1 malam. Kita suka sama hasil. Tapi Tuhan menghargai proses. Artinya apa? Saya tutup di sini. Hargailah orang karena proses, bukan cuma karena hasil. Sekali lagi ya,
Hargailah orang karena proses, bukan cuma karena hasil. Kadang kita tergoda menghargai orang karena hasil. Mobilnya bagus, rumahnya besar, bajunya mahal. Wah, yang ini nih harus dijaga baik-baik nih. Datang gak pakai mobil. Setiap minggu bajunya sama terus. Dari jarak 5 meter kecium baunya. Nah, yang gini dikurang-kurangin kalau bisa nih, aduh, jangan banyak-banyak di sini. Padahal mungkin Tuhan masih berproses sama orang seperti ini. Padahal mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita akan lihat mereka jadi pemimpin yang hebat. Kita gagal karena kita cuma nilai orang dari hasil hari ini. Itu yang buat saya sampai hari ini masih bergumul. Melayani anak narkoba, anak-anak HIV AIDS, anak-anak korban trafficking yang dibuang, yang dipandang udah gak mungkin bisa punya harapan. Saya masih punya harapan besar. Mereka masih diproses dan dapat berubah kehidupannya. Kita perlu latih diri kita untuk hargai orang. Karena Tuhan masih berproses sama dia. Itu warisan dari papa saya sampai hari ini. Papa saya waktu meninggal gak kasih rumah buat saya warisan. Papa saya cuma bilang mungkin dari kecil, Abeng, hargai orang bukan dari merek bajunya. Hargai orang bukan dia tinggal di mana, dia punya apa. Hargai orang bukan karena apa yang dia punya. Hargailah orang karena Tuhan masih berproses sama setiap orang dalam kehidupan. Itu yang saya bawa sampai hari ini. Dan itu yang papa saya hidupi sampai dia meninggal dunia. Papa saya meninggal tahun 2009, kalau saya lupa. Papa saya sebelum meninggal dia kena penyakit kanker. Kankernya kanker hati. Jadi kami sempat merawat papa tuh di negara Cina, di kota Guangzhou. Kita tinggal di kota Guangzhou hampir 11 bulan lamanya. Papa saya di kemoterapi hampir 70 kali. Dengan treatment operasi yang ada namanya cero, ada namanya lentung gitu ya. Itu di sebuah rumah sakit yang 80% pasiennya semua orang Indonesia di situ. Kadang dia harus dimasukin pakai mesin, dipanasin 100 derajat, wah dia gemeteran. Kadang dimasukin ruang operasinya kayak ruang pintunya pintu besi. Dulu saya belum tahu itu namanya APD gitu ya. Dulu kan kita nggak tahu APD, yang cuma tahu ini dokter apa astronot gitu ya. Dokternya semua lengkap, semua seperti itu. Dan semua suster dokter sayang sama papa saya. Singkat cerita 11 bulan kemudian papa saya meninggal dunia waktu di Jakarta. Waktu saya lihat papa saya meninggal dunia, di situ saya belajar sesuatu. Kami tinggal di sebuah daerah namanya Pulau Mas, Jakarta Timur. Rumah kami gak begitu besar. Tapi hari itu kami kewalahan hampir menampung 2.000 orang yang datang melayat. Ya karena memang papa saya dikenal, namanya Roni Pati Nasarani, tokoh sepak bola. Lahir di Makassar, besar di Makassar. Lalu itu krans bunga, kita harus sewa 4 truk, harus bawa. Yang datang ke rumah dari Presiden SBY waktu itu datang ke rumah. Orang-orang hebat datang ke rumah. Turut berduka cita Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri ini, semua itu 4 bunga. Daerah Pulau Mas itu satu jalan itu semua krans bunga. Lalu pemerintah memberikan penghargaan, memakamkan papa saya di daerah, ada pemakaman namanya San Diego Hills di Kerawang. Ada satu daerah namanya Heroes Plaza atau Taman Makam Pahlawan. Gak boleh sembarang orang dimakamkan di situ. Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan buat papa saya, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan San Diego Hills. Waktu itu upacaranya resmi, yang pimpin langsung Bapak Jenderal Agung Gumelar sebagai ketua KONI pada waktu itu. 1 bulan setelah bapak saya meninggal, kami sekeluarga dipanggil ke Istana Negara. Karena Presiden memberikan penghargaan buat papa saya Satya Lencana Wirakarya gitu ya. Salah satu penghargaan yang tertinggi di bangsa ini. Tapi selain itu semua saya juga ingat siapa yang ke rumah kami waktu itu. Bapak Ibu supir PT datang dari Makassar menangis di peti papa saya. Papa saya itu punya tukang pijit kelenting-kelenting di depan rumah itu. Datang menangis di peti papa saya. Papa saya itu gak ke salon, barbershop. Itu datang semua, tukang becak, orang-orang yang saya gak pernah pandang. Mereka menangis meraung-raung di peti papa saya. Kira-kira 2 bulan setelah papa saya meninggal dunia, mama saya ditelepon oleh Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Cina. Ibu minta tolong, kenapa? Sekarang di luar sana di kantor kami,
Ada 2 gadis Cina asli nangis-nangis. Siapa? Ternyata mereka berdua adalah suster yang jaga papa saya di rumah sakit. Namanya Joyce dan Lily. Mereka berdua nangis minta visa mau ke Indonesia. Dibilang kami mau ke makamnya Baba Loni, Papa Roni, kan mereka cadel ya. Minta mau nggak mau tahu gimana caranya, kita mau ke Indonesia pokoknya. Mama saya telepon saya, Abeng bagaimana ini? Ya sudah mah, bawa aja. Ya udah singkat cerita datanglah mereka berdua tinggal di rumah kami. Kami bawa ke makam papa saya. Mereka dengan ritualnya mereka semua, saya bilang begini, kalian mau jungkir balik ya terserah. Keluarga saya aja nggak ada yang buat sampai seperti ini. Mohon maaf, mereka bukan beragama lain, mereka ateis, nggak percaya Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan itu, di situ saya belajar. Orang yang menghargai orang lain akan dihargai oleh Tuhan dan manusia. Hargailah orang karena proses, bukan cuma karena hasil. Karena one day kita akan lihat Tuhan masih berproses sama setiap kehidupan kita. Amin. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Baru kita bilang untuk menceritakan perbuatan yang besar dari setiap kehidupan kita. Saya berharap pesan ini bisa membantu Bapak Ibu. Untuk kita bisa membangun sebuah kualitas kehidupan. Mentalitas anak kerajaan yang sadar bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah bangsa yang kudus. Dan kita adalah umat kepunyaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pesan ini menolong kami. Untuk kami dapat memahami kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati seluruh tim pastoral di GBI Rock Makassar. Aku berdoa memberkati semua para penatua, berkati para pelayan yang ada. Berkati setiap jemaat, orang tua, suami istri, orang tua dengan anak-anak. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Semua jadi seperti yang Tuhan mau. Berkaryalah dalam setiap kehidupan mereka. Dan di atas hidup mereka, Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat apa yang kami dengar hari ini. Dalam Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Terima kasih buat pelayanannya, Pastor Benny Fatina Sarani. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati keluarga juga dan semua yang dikerjakan. Sebelum saya lanjutkan pengumuman, kita saksikan dulu Rock News dari media. Silakan.
Bapak Ibu, mohon tambahan waktunya sedikit. Saya akan menyampaikan mengenai yang pertama untuk persembahan. Selain di pintu keluar disiapkan kotak persembahan bagi yang mau memberikan secara langsung cash gitu, amplop ada disediakan, itu bisa langsung memasukkan ke kotak persembahan yang disediakan. Kemudian yang selama ini juga sudah sering disampaikan kepada kita setiap minggu, bahkan bagi yang mau transfer itu ada juga nomor-nomor rekening yang sudah disediakan, baik itu perpuluhan, pembangunan, misi dan lain-lain, semuanya disiapkan. Kemudian yang terakhir ada tambahan fasilitas lagi yang kita siapkan, yaitu QRIS. Jadi Bapak Ibu yang mau secara online bisa scan, ini ada ada barcode-nya di belakang, bisa di scan, kemudian bisa langsung mengikuti step-step yang ada dan memasukkan jumlah yang mau dipersembahkan begitu. Jadi ada tiga cara kita untuk memberi. Jadi ada yang cash, kemudian ada yang transfer dan QRIS. QRIS ini bisa dari Dana, ShopeePay, apalagi ada BRI, BCA dan Mandiri. Jadi cukup lengkap, memudahkan untuk kita memberi, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, tadi sudah ditampilkan untuk acara Rockman Rockwoman di Toraja untuk family camp. Kami sampaikan sekali lagi untuk segera mendaftar karena pendaftaran akan segera ditutup pada tanggal 28 kalau saya tidak salah ya Pak Robert ya. Tanggal 28 akan ditutup dan karena ini berhubungan dengan kita perlu persiapan untuk menyediakan tempat, kemudian akomodasi dan lain-lain, semuanya harus kita siapkan di awal. Jadi bagi Bapak Ibu mohon untuk segera mendaftar. Biaya pendaftaran sudah ditampilkan juga 500.000 per orang. Jadi kalau suami istri berarti 1 juta ya. Itu untuk acara 3 hari. 3 hari. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu biaya yang diperlukan ini cukup murah, cukup worth it dengan apa yang akan kita dapatkan, gitu ya. Kita ingin mendapatkan sesuatu, berarti kita juga harus ada yang kita bayar, ada yang kita keluarkan, gitu. Ya, jadi mohon untuk segera bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti acara ini akan dilayani oleh termasuk gembala kita dan juga beberapa hamba Tuhan yang luar biasa. Segera mendaftar supaya kita bisa persiapkan semuanya. Saya kira begitu aja penyampaian. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Benny buat pelayanannya. Saya kembalikan kepada tim Praise Worship dan doa berkat akan dilayani oleh Bapak Robert. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya kita diberkati lagi ini, amin. Mari bagi pendiri saudara kita bisa tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup dirimu.
Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami siang hari ini, bahkan di dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau telah kerjakan, Kau selesaikan untuk kehidupan kami. Itu sudah merupakan untuk satu tujuan Tuhan, supaya kehidupan kami itu berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini, memberkati setiap persembahan yang telah mereka berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan, dan memberkati semua yang telah melayani, baik para gembala kami maupun para penatua maupun para pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pulanglah dengan sukacita daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Dan dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan dalam kebenaran, Tuhan buat berhasil. Dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Dan engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan dan memberkati Tuhan. Memberkati setiap orang-orang yang engkau temui yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga, diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, diberkatilah kehidupan anak-anakmu, diberkatilah pernikahanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.